Gimana kabarnya Kak Agus? Mana nih Kak Ajep? Oh masih di jalan Kak Agus, oke lah. Kak Agus kebanyakan makan bakso tuh. Dia lagi di jalan Kak Ina. Dan nunggu kawan lagi, berapa orang lagi lah Kak. Dihubungi Kak Ina kalau bagi kawan-kawan yang belum masuk. Baik Kakak, kita mulai saja kegiatan kita pada siang hari ini ya dalam tatap maya yang ke-12 Kakak. Saya awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak, semoga dalam keadaan sehat ya kakak. Bagaimana keadaannya kakak? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik Kak. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak Rida ya. Ya sehat Kak. Kakak, hari ini kita sudah masuk pada 2.6 ya kakak ya. Pembelajaran asesmen otentik ya. Nanti kakak-kakak kita akan coba memberikan ya penjelasan terhadap apa itu asesmen otentik. Baik kakak-kakak, semoga dalam keadaan sehat selalu dan kita diberikan kemudahan, kelancaran tentunya dalam kegiatan hari ini ya. Semoga 1,5 jam ya, 1,5 jam ke depan
kita diberikan kelancaran, tentunya sinyal ya, biar kakak-kakak dapat seutuhnya ya dalam eh, di tatap maya ini. Oke Kak Prensa, disesuaikan aja Kak Prensa, tidak masalah. Baik kakak-kakak, pada sesi hari ini ya kita masuk 2.6. Kakak-kakak mungkin ada yang sempat membaca atau belum, nanti bisa diulang kembali ya bahan bacaannya. Tadi juga saya sudah kirimkan ya untuk ke WA Group untuk sebagai bahan bacaan kakak-kakak ya. Hari ini kita akan masuk kepada asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Lanjut ke kakak, ini sebagai kesepakatan kelas kita ya, masih yang sama, menyalakan kamera apabila memungkinkan, mematikan mikrofon jika salah satu dari kita berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan battle chat, klik raise hand bagi yang ingin bertanya. Gangguan teknik adalah hal yang wajar. Ini kakak ada sekitar 2 orang lagi ya, Kak Ajep ya, sama Kak Rian yang belum hadir ya. Kakak-kakak semoga bisa menghubungi kawan-kawannya hingga kita dapat semuanya hadir. Mungkin dalam perjalanan ya kakak ya. Kak Rida bagaimana bisa ngubungi Kak Rian sama Kak Ajep? Atau kakak yang lain silakan dibantu kawannya. Coba saya diusahakan. Pak Ajep tadi baru pulang. Oke Kak. Tapi dia tahu Perjalanan ya Kak, hari ini Zoom ya Kak? tahu. Oke. Aman. Kalau gitu. Baik kakak, kita lanjut saja. Saya takutnya kawan-kawan lupa ya. Karena kemarin sudah luring, takutnya sekarang lupa. Nah kakak, dalam sesi hari ini ya, tujuan kita yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, nanti kita kakak juga ada fase diskusi di mana kakak akan menampilkan ya asesmen sesuai dengan rubrik dan nanti dikomentari oleh kakak yang lain. Nah, ini ya, yang akan menjadi agenda kita kakak. Pertama yaitu adalah refleksi ya dan review hasil pembelajaran mandiri. Kakak nanti mampu ya mereview pembelajaran kakak yang selama ini mungkin kakak sudah lakukan, baik itu di sekolah kakak dan juga nanti rekan-rekan lain di sekolah yang lain untuk dapat merefleksikan ya pembelajaran ya belajar mandirinya. Yang kedua, nanti kakak diskusi kelompok terkait asesmen otentik, terus presentasi kelompok dan refleksi dan pesan kuncinya nanti akan kita sampaikan ya kakak.
Nah, kakak-kakak, ini refleksi ya atau review hasil belajar eh, sebagai pertanyaan pemantik, apakah kakak pernah melakukan asesmen dalam pembelajaran? Silakan kakak boleh dituliskan di kolom chat. Pernah. Apakah pernah ya kak? Eh, Kira-kira bentuknya apa nih Kak Agus? Asesmen yang pernah kakak buat? Pertama asesmen yang pertama kan persiapan pembelajaran kan pasti kita asesmen dulu. Ya, Bagaimana kondisi Ananda, bagaimana senang atau murung atau gembira. Terus yang kedua asesmen setelah pembelajaran dimulai pasti ada pertanyaan-pertanyaan tuh. Apa sumatif dan formatif ya? oke. Berarti di Apa? awal tadi asesmen diagnostik ya Kak ya, asesmen Ya, awal pembelajaran ya. pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Oke. Ya kakak yang lain, kira-kira apakah pernah melakukan asesmen yang lain dari disebutkan oleh Kak Agus? Silakan aja dituliskan kakak. Nah jadi kakak, kita hari ini masuk kepada pembelajaran 2.6 yaitu asesmen otentik ya, yang mana asesmen otentik ini adalah proses pengumpulan ya. Oke, selamat datang Kak Rian. Saya sambung kakak, asesmen otentik ini adalah proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen atau tugas gerak yang disesuaikan dengan dunia nyata ya atau kontekstualnya dan penerapan keterampilan, pengetahuan serta pemahaman yang bermakna. Jadi harapannya di asesmen otentik nanti setelah kita melakukan pembelajaran, baik itu di proses pembelajaran, baik itu di akhir pembelajaran, mampu ya Kak, mampu memberikan keadaan yang nyata ya. Dalam kita melakukan asesmen itu diusahakan dalam keadaan yang nyata dalam kehidupan anak peserta didik sehari-hari, sehingga penerapan keterampilan dan pengetahuannya dapat menjadikan pemahaman yang bermakna bagi peserta didik dan juga pengalaman ya tentunya dalam melakukan kegiatan berolahraga. Nah, tadi Kak Agus kita meminta respon ya dari Kak Agus, apa kira-kira kakak pernah nggak melakukan asesmen dalam pembelajaran? Kak Agus mengatakan pernah ya. Asesmen yang dilakukan pertama asesmen di awal yaitu asesmen diagnostik ya atau asesmen awal pembelajaran. Yang kedua asesmen dalam proses pembelajaran yaitu formatif, dan ketiga adalah asesmen di akhir pembelajaran yaitu sumatif. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah pernah melakukan kegiatan tersebut ya, asesmen tersebut, baik itu berupa tulisan dan juga rubrik penilaian. Nah, namun kakak-kakak di sini kami lebih menekankan ya kepada kakak untuk melakukan penilaian dalam bentuk rubrik ya, yang mana itu akan menjadi tugas gerak peserta didik yang langsung kita amati maupun teman sejawat, sehingga pembelajaran lebih nyata dan juga lebih kontekstual dalam kegiatan pembelajarannya. Itu ya kakak dalam kegiatannya. Di sini ada selanjutnya ada gambar, kakak silakan untuk menganalisis gambar ini ya. Kira-kira kakak dari kedua gambar ini mana yang menyatakan asesmen otentik ya, asesmen otentik. Tadi asesmen otentik adalah proses pengumpulan informasi ya melalui tugas asesmen atau tugas gerak yang disesuaikan dengan dunia nyata ya atau kontekstualnya, dan penerapan keterampilan, pengetahuan serta pemahaman yang bermakna dari peserta didik. Nah, ini sebagai penjelasan singkat ya dari asesmen otentik. Silakan kakak-kakak berkomentar baik di ruang chat atau juga langsung, kira-kira dari dua gambar ini mana yang dinyatakan atau mana yang lebih kontekstual dalam asesmen otentiknya. Silakan kakak.
Kak Riki mungkin bisa mengomentari, atau Kak Ina, Kak Anu sudah mengomentari ini asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Yang mana Kak Nur, di antara kedua ini, apakah tes keterampilan gerak dribbling zigzag atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola? Oh, Kak Anu sudah berikan apa ya, nomor 2 berarti ya. Kenapa Kak Nur, boleh kan berikan komentarnya kenapa memilih yang sebelah kanan? Ya, karena disesuaikan dengan simulasi permainan sebenarnya. Disesuaikan dengan kegiatan peserta didik yang secara nyata gitu Kak ya? Iya, ya. Oke, baik. Adakah kakak yang lain berkomentar? Ini kita tinggal ke Ajab yang belum masuk ya. Oke. Kak Topik, bagaimana Kak Topik? Aman Kak Topik? Masih mute Kak Topik? Hidupkan dulu apanya. Oke. Aman Kak Topik? Alhamdulillah baru bergabung. Oke, nggak masalah Kak Topik. Kak Topik, ini ada 2 gambar nih, dari sisi 2 gambar nih. Kira-kira menurut Kak Topik mana asesmen otentik? Ya, asesmen otentik itu adalah asesmen yang berupa kegiatan yang nyata untuk peserta didik. Ya, baik tugas geraknya maupun keterampilan dan pengetahuannya. Satu gambar tes keterampilan gerak dribbling zigzag, satu lagi asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira kanan atau kiri? Yang mana nih Kak? Kiri itu yang mana Kak? Kiri berarti yang... Tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Oke, baik. Alasannya Kak Topik? Karena otentik, langsung dia mempraktekkan teknik dribble. Oke. Baik, terima kasih Kak Topik. Pulang dari Pekanbaru Press ya Kak Topik ya. Nomor 1 Kak, kalau enggak. Ayo Kak Agus, silakan Kak Agus. Kalau dilihat dari dari definisi mungkin mengarah ke nomor 1, karena di sini dijelaskan siswa membuat dan menjalankan rencana latihan pribadi selama beberapa minggu sesuai dengan tujuan kebugaran tertentu. Mungkin mengarah ke tes keterampilan gerak dribbling zigzag mungkin. Oke. Baik, Kak Agus, terima kasih responnya. Kita coba satu-satu kita lihat pengertiannya Kak ya. Tadi asesmen otentik pengertiannya adalah disesuaikan ya, tugas gerak yang disesuaikan dengan dunia nyata atau penerapan keterampilan pengetahuan silakan serta pemahaman yang bermakna. Nah, kalau dari nanti boleh dibantah ya Kak ya kalau misalnya tidak sesuai. Kalau misalnya dari yang gambar 1 Kak, ini gambar tes keterampilan gerak ya. Yang dilakukan adalah bagaimana murid melakukan zigzag ya, dribbling zigzag. Nah, di sini cuman keterampilan yang nampak Kak. Nah, sedangkan yang gambar 2 kemungkinannya banyak Kak. Di sini ada keterampilan, terus ada pengetahuan ya, karena dia harus melewati orang temannya. Ya kan, kalau ini dia hanya bagaimana kun ini kan tidak bergerak nih Kak. Ya, kun ini tidak bergerak. Jadi benda mati yang diletakkan tinggal dia mengarahkan bagaimana bolanya tidak kena sama kun tersebut. Nah, sedangkan ini ya Kakak temannya akan bisa bergerak bebas. Seperti itu, analisis seperti itu Kakak. Jadi peserta ini akan melewati temannya ya, berupa dribbling, namun ada orang yang akan menghalau baik kanan atau kiri. Nah, dari pernyataan tersebut Kak, saya ulang kembali ya, asesmen otentik itu adalah
proses ya pengumpulan informasi melalui tugas asesmen atau tugas gerak yang disesuaikan dengan dunia nyata. Kira-kira Kakak, dari kedua ini dunia nyatanya yang mana nih Kakak? Yang kontekstualnya mana dalam kegiatan permainan sepak bola? Nomor 2 ya, betul. Yang nomor 2 Kak. Nah, itu. Jadi dari pengertian sendiri Kakak, dalam melakukan asesmen otentik nih ya, kita bicara tentang asesmen otentik ya, bahwa tugas gerak itu ya disesuaikan dengan kontekstual pembelajaran atau keadaan nyatanya dari peserta didik tersebut. Nah, di sini keadaan nyatanya adalah peserta didik melakukan dribbling bola dengan ada orang yang di depannya. Jadi sepakat ya Kakak, kalau dari gambar ini yang asesmen yang lebih tepat ya Kakak ya untuk dinyatakan asesmen otentik adalah yang nomor 2 yang seperti Kak Nur katakan. Ya, alasannya itu karena lebih kontekstual dalam melakukan kegiatannya, lebih nyata gitu ya. Kalau yang nomor 1 ini bisa saja tidak kena nih ikonnya nih. Tapi nomor 2 ini dia akan mempunyai pengalaman lebih nyata karena orang yang dihadapi adalah orang yang bergerak, baik kanan atau kiri. Itu maksudnya Kakak dalam asesmen otentik itu. Ya. Ya Kak Nur itu memang pelatih bola tuh Kak. Nah, itu Kak Nur Ternyata ya. sudah tepat dia dalam menganalisisnya. Ya. Tapi kita coba lebih memahamkan Kakak. Baik Kakak, kita lanjutkan ya. Nah, gambar manakah menunjukkan asesmen otentik? Tadi udah dijawab ya Kakak ya. Nah, ini jawabannya Kakak, betul sekali ya, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, bagaimana perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, kira-kira Kakak, tadi kan kita sudah menentukan nih, ini adalah asesmen otentik. Nah, kira-kira bagaimana perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Bagaimana Kak Topik? Tentunya dia melakukan kegiatan itu ya Kak Topik ya, dengan berbagai rubrik, yaitu adalah keterampilan dribbling ya. Kita sini kita buat asesmennya adalah keterampilan dribbling. Jadi peserta didik melakukan keterampilan dribbling yang kontekstualnya adalah dihadapi oleh temannya. Bagaimana dia mampu dalam mampu mendribbling dan melewati temannya ya. Itu ya, dribbling itu kan menguasai bola ya Kak ya, pengertiannya ya. Jadi dia bagaimana mampu menguasai bola tanpa direbut oleh teman tersebut. Nah, jadi ini yang menjadi perlibatan peserta didik dalam proses asesmennya. Yang kita nilai adalah peserta didik itu pertama melakukan dribblingnya, terus dia mampu melewati ya peserta lain, terus akurasinya ya, terus kolaborasi dan juga kemampuan pengetahuannya ya, sehingga dia tidak lurus saja nih. Kalau dia dribbling kan dia bawa lurus saja, tapi ini dia pasti akan berpikir nih ke kanan atau kiri. Di situ yang kita inginkan sebenarnya. Pembelajaran PJOK ini lengkap Kak ya, tanpa dia berteori sebenarnya dia sudah berpikir untuk melakukan pengetahuannya. Contohnya saja seperti ini, dikasih bola terus ada temannya yang di depan, kita berikan arahan, silakan kamu mendribling atau kamu membawa bola ini dan jangan sampai direbut oleh temanmu. Nah, di situ main itu, berpikir itu keras tuh untuk bagaimana pengetahuannya ini. Kalau saya buat seperti ini, gitu kan, kawan saya kemana arahnya. Nah, disitulah pengetahuannya Kakak. Dan keterampilannya di mana? Keterampilan adalah dapat menguasai ya bola tersebut dengan menggunakan kaki. Nah, itu prosesnya Kakak. Nanti kita coba untuk membuat rubriknya. Nah, setelah itu nanti kita buat rubriknya Kakak. Ya, domainnya adalah pertama awal berkembang, ya, berkembang, layak, ya, cakap dan mahir. Jadi 5 ya. Awal berkembang, layak, cakap dan mahir. Nanti kita buat rubriknya Kakak. Nah, bagaimana Bapak
Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, perlibatan murid. Nah, ini kakak tadi sudah terjawab ya Kak Topik ya. Untuk tujuannya adalah apa tadi Kak Topik tujuannya? Membawa bola ya. Membawa bola. Ya, membawa bola tujuannya. Nah, bentuk aktivitasnya ya. Bagaimana peserta didik dapat melewati temannya ya. Perlibatan murid ya. Dapat menguasai teknik atau dapat menguasai gerakan ya, gerakan membawa bola ke depan gitu ya, melewati temannya. Ini yang kira-kira dalam merancang asesmen otentiknya kakak. Jadi kakak-kakak langkah-langkah mendesain asesmen otentik itu ya, satu ya identifikasi tujuan pembelajaran. Kalau tadi mungkin tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu membawa bola ya atau menggiring bola. Ya. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik ya. Membawa bola itu spesifik ya Kak ya, jelas ya. Untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Jadi tujuan pembelajaran ini kita pergunakan juga untuk rubrik penilaian ya. Kalau menendang berarti keterampilannya geraknya adalah membawa bola dengan kaki ya. Maupun dari kaki kanan atau kaki kiri boleh saja Kak, jangan dibatasi, tetapi membawa atau menggiring bola dengan menggunakan kedua kaki bisa, satu kaki juga bisa. Jadi itu yang menjadi indikatornya. Terus gerakan badannya ya, gerakan tangannya, pandangan matanya. Jadi dan tentunya koordinasi ya atau kolaborasi. Kemampuan kolaborasinya dalam melakukan kegiatan. Kalau misalnya kegiatannya berbentuk permainan, berarti kolaborasinya dengan teman sejawat, ya Kak. Tapi kalau bentuknya adalah seperti tadi, cuman depan-depanan atau cuman berdua, maka bentuk kolaborasinya adalah mampu berkoordinasi dengan kemampuannya sehingga melewati peserta yang lainnya. Itu untuk koordinasinya, Kak. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi yang dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan ya dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Keempat, merancang rubrik penilaian. Nah, di sini Kakak dalam merancang rubrik penilaian ini ya Kakak boleh mendesain rubrik penilaian ya seperti nomor 1 misalnya awal berkembang gitu ya, nomor 2 berkembang, nomor ketiga layak, yang keempat cakap ya, yang kelima mahir. Nah, itu boleh saja Kakak rubah sesuai keinginan dari pembelajaran kita ya. Boleh cuman 3 gitu ya, tapi sebaiknya tingkatannya ada sehingga rubriknya jelas ya Kak dalam menilainya. Terus yang kelima, mengintegrasikan keterampilan dalam pengetahuan. Pastikan Kakak dalam pembelajar asesmen otentik ini ya terintegrasi dalam keterampilan dan pengetahuan. 6, memberi kesempatan untuk kreativitas ya. Jadi sebelum kita membuat asesmen, sebaiknya peserta didik itu diberikan ruang ya, ruang usahanya dalam melakukan kegiatan tersebut sehingga dia dapat percaya diri ya nantinya apabila melakukan kegiatan yang bentuknya penilaian ya. Yang ketujuh,
lakukan uji coba. Nah, kita lakukan uji coba dulu sebelum pelaksanaan resmi, ya, uji coba. Jadi sebelum kita melakukan penilaian, alangkah baiknya kita suruh peserta didik itu melakukan kegiatan seperti kita nilai gitu. Baik itu mungkin diamati temannya, atau kita amati sendiri gitu kan, atau di depan temannya, itu lebih membuat dia percaya diri nantinya ketika melakukan kegiatan yang sebenarnya. Nah, ini melakukan uji coba, kakak ya. 8, dapat umpan balik. Nah, tentunya umpan balik ini untuk perhalusan geraknya, kakak ya. Kita berikan setelah dia mencoba, ya, terus kita lakukan umpan balik untuk penghalusan geraknya, baik itu dari teman sejawat, ya, atau juga dari guru, boleh saja. 9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan aktivitas di masa depan. Apabila asesmen atau rubrik kakak belum mengakomodasi ya kegiatan pembelajaran asesmen tersebut, boleh dirubah kakak. Jadi tidak monoton dalam membuat rubriknya. Ya, apabila nanti misalnya ada kegiatan baru yang menentukan rubrik, kemudian kakak silahkan saja buat rubriknya dengan sesuaikan dengan pembelajarannya. 10, refleksi, ya, refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Jadi dalam melakukan asesmen otentik, kakak jangan merasa takut ya, jangan merasa katakanlah peserta didik ini gagal nih, tidak. Lakukan saja kakak, karena di akhir itu kita akan refleksi sehingga nanti menjadi evaluasi untuk pembelajaran lebih lanjut. Dan juga peserta didik juga kita harus ingatkan bahwa asesmen itu bukan menjadi suatu suatu kegiatan yang lulus tidak lulus, bukan ya kak ya, tapi untuk perbaikan. Itu yang perlu kita sampaikan kepada peserta didik. Jadi adanya asesmen ini bukan berarti peserta didik itu lulus tidak lulus dalam kegiatan tersebut atau pembelajaran tersebut. Jadi dia lebih traumatik kalau kita bilang seperti itu. Ini untuk lulusan nih, nah itu lebih traumatik. Tapi kalau kita bilang ini untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan kamu, misalnya sejauh mana pengetahuan kamu dan sejauh mana pengalaman berolahraga kamu, ya, dikontekstualkan dalam kehidupan yang nyata. Jadi itu yang menjadi bahasa kita kepada peserta didik. Jadi tidak takut lagi. Nah, jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta yang heterogen, nah ini silakan kakak ditanggapi nih. Baik di kolom chat maupun langsung boleh saja. Jika dalam kelas kakak terdapat peserta yang heterogen, ada atletnya, ya ada yang umumnya, dan ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama atau panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah, konteksnya mungkin dalam sepak bola nih kakak.
Ada kakak yang mau nanggapin? Kak Agus, masih di sekolah kah? Masih Kak? Kak Ina bagaimana Kak Ina? Bisa nanggapin? Tentunya kakak, kalau misalnya kakak mendapatkan kelas yang heterogen ya, ada atletnya dan ada yang umum dan juga ada yang peserta disabilitas, kakak-kakak bisa melakukan pendekatan inklusi ya. Jadi pendekatan pembelajaran dengan dari eh, tingkatan belum bisa atau katakanlah tingkatan mudah ya ke sukar. Ya jangan kakak buat tingkatannya langsung ke sukar karena mungkin ya dalam melakukan kegiatan ada peserta didik yang ingin merasakan pengalamannya dalam berolahraga, pengalaman dalam pelajaran olahraganya. Maka kalau misalnya mendribbling bola, jangan langsung katakanlah pakai kun ya, harus zigzag ya. Mungkin saja kakak bisa lurus ke depan dulu, ya ke kanan, ke kiri tanpa ada batasnya dulu. Baru nanti misalnya di pos berikutnya bisa melakukan jarak kun, misalnya melakukan zigzag atau lari lurus ya. Terus mungkin mundur gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin kalau untuk lebih tingkatan lebih kompleksnya atau lebih sukarnya, misalnya kakak bisa lakukan kunnya harus berjarak semeter, jaraknya cuma 40 cm gitu ya, atau katakan 30 cm. Jadi tingkatnya dimudahkan dan juga dikeluarkan. Apabila misalnya tingkat kesukarannya lebih susah, maka diturunkan kembali kakak. Sehingga nanti peserta didik kakak yang heterogen ini dapat merasakan semuanya kegiatan tersebut, tugas geraknya. Nah, disitulah pengalaman bermakna yang akan terdapat dalam pembelajaran tersebut. Dan disitulah mereka dapat melakukan kegiatan tersebut. Nah, penilaian kita adalah ketika mereka melakukan secara kontekstualnya, baik itu misalnya bermain ya. Yang paling mudah adalah bermain. Jadi peserta didik itu diberikan kegiatan bermain, ya bermainnya mungkin kegiatan membawa bola gitu ya, permain bola yang dimodifikasi sehingga guru dapat melihat penilaian secara kontekstualnya dalam permainannya, bukan per individunya. Mungkin kalau individu mungkin dalam saat pembelajarannya dari mudah ke sukar itu bisa dilihat, tapi yang terpenting adalah bagaimana penilaian otentik ini dapat dilihat dari kontekstualnya mereka bermain ya. Jadi kakak ketika peserta itu bermain, disitulah kita dapat menilai lebih nyata ya keadaan yang sebenarnya, baik yang bisa menendang atau katakanlah yang membawa bola. Kalau misalnya tadi tujuan pembelajaran adalah menggiring bola gitu ya, itu yang menjadi rubriknya. Kalau misalnya domainnya tetap kayak awal berkembang gitu ya, layak, terus cakep dan mahir. Nah, dikatakan misalnya awal berkembang apabila peserta didik misalnya melakukan gerakan cuman menggiring bola ya dengan kaki gitu ya, tanpa ada kegiatan lainnya. Nah, dikatakan misalnya dia berkembang, misalnya dia mengkombinasikan antara kaki dan ayunan tangannya, ya kakinya sudah bergerak, ayunan tangannya bergerak. Katakanlah layak, peserta didik dapat melakukan kegiatan misalnya dari koordinasi tangan, kaki, badan itu sudah sesuai gitu. Nah, dikatakan cakep ya apabila peserta didik bisa mengkombinasikan antara mata, badan, layunan tangan, kaki, koordinasikan dengan gerakan menggiring bola. Dan dikatakan mahir ya apabila peserta didik dapat melakukan kegiatan kelima-limanya ya dalam bersamaan seperti koordinasi mata ya, pandangan ke depan dalam
mendribbling bola, ya, terus katakanlah ayunan tangannya, gerakan badannya tidak terlalu membungkuk atau tidak terlalu condong ke belakang, ya rileks itu ya. Terus posisi kakinya dapat berlari kecil. Kalau menggiring bola kan berlari kecil, menendang bola ke depan pelan-pelan ya Kak ya, itu menggiring bola. Terus yang terpenting adalah koordinasi ya. Bagaimana dia dapat berkolaborasi kalau misalnya tadi dalam bentuk permainan berkolaborasi dalam permainan bersama temannya ya, sehingga bola tersebut dapat dikuasai tanpa direbut oleh lawan. Nah, itu yang menjadi penilaian Rubiknya Kakak. Nah, ini salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6. Tadi saya sudah kirim nih Kakak di WA ya. Silakan Kakak buka untuk menjawab nanti soal berikutnya. Nah, kita masuk kepada diskusi Kakak. Bagaimana pendapat Kakak setelah membaca modul rubrik asesmen diri dengan portofolio? Nah, ada yang sudah membaca Kakak? Tadi saya sudah kirimkan. Ya, saya coba tampilkan ya. Ya. Nih Kakak ya. Nah, ini asesmen kategorinya atau indikatornya Kakak. Tadi dibilangnya nih, penilaian diri ya. Penilaian diri ini sering kita buat sebagai LKPD, ya Kak. Mungkin Kakak selalu sering membuat LKPD ya dengan tugas gerak. Sebaiknya seperti itu. Jadi peserta didik dapat menceklis kegiatannya. Apa yang sudah mungkin dia lakukan. Contohnya ini lembar portofolio perkembangan jasmani. Nama peserta didik misalnya Andi, kelasnya kelas 5. Target level capaiannya adalah melakukan kegiatan kebugaran, latihan apa, misalnya latihan kaki gitu ya, lebih spesifik misalnya gitu ya, latihan otot lengan gitu misalnya. Nah, minggu 1 jenis aktivitas apa misalnya, kalau otot lengan berarti melakukan gerakan gerobak sodor misalnya gitu ya, 5 meter misalnya. Lama latihannya berapa, durasi lama latihannya misalnya 1 menit misalnya, frekuensinya dalam 1 minggu itu berapa kali misalnya gitu, intensitasnya ya berapa cepat ya, lalu dibuat tiket kebugaran. Nah, ini untuk checklist peserta didik ya Kak. Bisa seperti itu dan juga bisa seperti ini Kak. Asesmen rubik jadi dengan portofolio misalnya tempat jauh ya Kak ya. Nah, ini bisa dengan seperti ini. Awal berkembang, peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Berkembang, peserta didik menguasai level 1 dan 2 dan proses belajar ke level 3. Layak, peserta didik menguasai level 1 dan proses belajar ke level 4. Cakep, peserta didik menguasai level 1, level 4 dan proses belajar ke level 5. Mahir, peserta didik menguasai kelimanya. Nah, itu Kakak, silakan dibaca Kakak karena untuk menjawab diskusi ya. Sebagai diskusinya Kakak akan dibagi 3 kelompok. Tadi yang tadi sudah saya share di WA group, silakan dibaca di bagian ini 2-3 diri sendiri. Karena dalam kegiatan menilai ini ya Kakak ada 3 yang nanti Kakak silakan disesuaikan dengan
pilihan kelompoknya. Nah, ini yang akan menjadi diskusi kakak. Oke. Ajep, bagaimana? Baru sampai rumah? Masih di jalan lagi, Kak. Oke, hati-hati kak, pelan-pelan saja. Sama, Kak. Ya, Oke, bentar lagi nyampe, Kak. Ya, insyaallah. siap, siap. Ini kakak kita sudah lengkap formasinya ya, 9 ya. Jadi kalau dibagi kelompok pas ini 3-3. Jadi kelompok 1 kakak saya coba kirim aja ke WA grup ya, biar kakak nanti nggak bingung. Nanti yang dapat kelompok 1 berarti tugasnya kakak adalah membuat ya kriteria atau membuat form rubrik ya, jenjang pendidikan dibebaskan ya, jenjangnya boleh SD, SMP, SMA, silakan saja. Tapi ditentukan kelompok A itu rubriknya adalah penilaian diri ya. Kelompok B itu adalah rubrik penilaian teman. Kelompok C adalah rubrik observasi guru. Nanti baca aja kakak di modul ya yang sudah saya kasih. Nah, kakak-kakak buat pengajarannya nanti saat presentasinya boleh di Word, boleh di Canva, boleh PPT, boleh PowerPoint, boleh bebas kakak ya. Nanti dipresentasikan. Contohnya yang seperti saya buat tadi ya. Saya stop dulu. Jadi kakak-kakak buatnya seperti ini kakak. Nah, ini kakak ya. Buatnya seperti ini. Nanti apa keterampilannya, sebutkan keterampilannya ya. Terus kategori mahir itu apa saja yang bisa dikuasainya. Misalnya gerakan kakinya, nah, kalau ini lompat jauh ini mampu menerapkan konsep gerak lompat jauh dengan sempurna dan konsisten. Nah, sini kakak-kakak silakan lebih spesifik ya. Misalnya awalan peserta ini dapat melakukan gerakan lari gitu ya. Yang kedua, ayunan lengan. Yang ketiga, gerakan memijak pada papan tumpuan. Yang keempat, melakukan gerakan mendarat. Yang kelima, koordinasi ya antara kegiatan awalan terus melayang dan mendarat. Nah, itu mahir berarti. Apabila dia mendapatkan kelima-limanya, maka dikategorikan mahir. Nanti dilihat saja kakak di PDF yang sudah ada di apa kakak di grup WA. Ini saya coba bagi kelompok ya kakak ya. Ya kakak lebih banyak diskusi. Oke, kakak. Kita sampai jam 3 lewat tadi karena masuknya agak telat kakak. Kita lewatkan sedikit nanti. Mungkin jam 3 lewat 10 atau lewat 15 baru kita bisa berakhir. Ini kakak silakan diskusi kurang lebih waktunya mungkin 15 menit. Cukup kakak 15 menit? Buat satu saja seperti yang tadi contohnya.
kita kasih waktu 15 menit aja Kak ya, biar tidak terlalu lama. Atau 20 menit lah. Kalau kakak-kakak misalnya merasa belum siap, boleh. Kalau udah siap nanti silakan masuk aja kakak. Kelompok 1 ada Kak Adi, Ina, Kak Rian. Kelompok 2 ada Kak Agus, Kak Rida, Kak Topik. Kelompok 3 ada Kak Apransa, Kak Ajep, Kak Riki. Ya, kita coba untuk buka room. Silakan kakak masuk di kelompoknya masing-masing.
Baik kakak-kakak, bagian kawan-kawan sudah masuk ya ke ruang utama kembali. Selanjutnya kakak-kakak kita melakukan presentasi. Silakan kakak-kakak kelompok mana yang duluan untuk melakukan presentasi kakak-kakak? Adakah yang bersedia? Kelompok 1. Siap Kak. Kak Nur, silahkan Kak Nur. Saya tutup dulu ya Kak Nur. Yuk. Silahkan. Presentasian. Ya Kak. Dan. Baik, gas. Siap, dengar Kak. Dan. Bisa baca. Oke, baik. Coba dibaca ya. Dengar kan? Siap Kak, dengar Dengar, Kak. Silakan dengar. Kak. Oke, baik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari kelompok kami itu penilaian dribbling dalam sepak bola. Ini penilaian keterampilan dribbling dalam sepak bola ini biasanya sering kita lakukan nih dalam penguasaan bola dan juga dalam pembelajaran. Langsung saja ke aspek penilaian dribblingnya. Itu di sikap awalnya berdiri menghadap arah gerakan, siap dengan salah satu kaki di belakang bola, kemudian menguasai bola sepenuhnya sebelum memulai dribble. Kemudian sikap menggiringnya, perkenaan bola berada di tengah kaki bagian luar, bola harus bergulir dekat dengan kaki, lutut sedikit menekuk saat menggiring, posisi kaki tegak lurus terhadap bola. Nah, sikap akhirnya, kepala tetap tegak setelah menggiring bola, pandangan berpusat pada lapangan, melihat sekeliling untuk situasi permainan, kemudian tangan diluruskan di samping bahu untuk keseimbangannya. Nah, format penilaiannya, ini indikator untuk sikap awal. Jika dia dapat menguasai, keluar nih Pak Nur. Nah, di sini ada skor atau poin dari kriteria yang sudah disebutkan, itu 1 sampai 4 saja. Nah, jika mereka melakukan untuk sikap awalnya ada 3, itu dikasih poin, atau bahasanya melakukan teknik dasar atau perlakuan sikap awal dengan baik atau dengan sangat baik, itu di poin 4, atau salah satu dari 3 ini tidak dilakukan, itu bisa di poin 3 dan seterusnya gitu. Kemudian untuk sikap menggiring ini lebih mendetail ke sikap
sikap menggiringnya saja gitu. Ini bisa disesuaikan dengan apa yang mau kita nilai. Kalau ini lebih ke spesifik sampai berkenaan bola pun dinilai gitu ya, yang dibuat gitu, sampai sikap akhirnya. Nah sebenarnya, ya itu. Nah sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan apa yang mau kita nilai. Misalnya kalau ada hal yang dari sikap mereka atau dari tim yang kalau kita kelompok itu biasanya ada penilaian tim, nah itu bisa kita buat juga. Kakak bisa masukkan penilaian tim, misalnya dia berkontribusi di dalam tim, nah itu bisa dikasih nilai atau poin 4. Kemudian ada berkontribusi tapi kurang aktif, nah itu bisa di 3. Kemudian sampailah ke poin 1 yang tidak ada kontribusi atau tidak aktif. Nah, bisa disesuaikan dengan penilaian ke kakak semua. Nah kalau ini yang dibuat ini lebih mendetail ke penggiring bolanya dari sikap awal, sikap menggiring sampai sikap akhirnya, begitu. Mungkin hanya itu dari kami kelompok 1. Yang mau memberikan tanggapan dipersilakan. Terima kasih. Silakan kakak dari kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi kelompok 1 penilaian diri ya, Kak Rian ya. Ya, betul. Tugasnya. Ada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan, pertanyaan. Tidak ada kakak? Baik, kalau tidak ada sedikit aja Kak Rian yang sudah dibuat sudah Ya, Pak. benar ya. Cuman kalau bisa kakak dibuat rubriknya ya, sekarang rubrik penilaian itu sudah ada standar formatnya ya. Nanti kakak juga baca kembali di LMS, silakan saja di modul 2.6. Di situ domainnya adalah kalau bisa kakak dibuat slide buat tabel ya ke samping, yaitu seperti awal berkembang gitu ya kakak. Misalnya berkembang peserta didik dapat melakukan gerakan menghadap ke arah gerakan gitu ya, 1 poin misalnya. Terus berkembang berarti peserta didik dapat melakukan perkenaan bola ya. Berkembang itu berarti dia melakukan gerakan 1 tadi menghadap, yang kedua melakukan gerakan sikap ya, perkenaan bola, itu 2 ya, berkembang. Sedangkan layak mungkin peserta didik dapat melakukan ketiga gerakan. Tadi yang pertama menghadap arah gerakan, yang kedua perkenaan bola, yang ketiga mungkin bola dekat dengan kaki, ya itu bisa ya. Terus cakap ya, cakap ini mungkin gerakan tangan atau koordinasi, bisa ya kakak ya, gerakan koordinasi. Terus yang kelima itu mahir. Nah mahir itu kan dibuat kontekstualnya seperti bermain, berarti dia mampu berkolaborasi dengan teman ya dalam satu tim. Nah, itu penguasaan bolanya ya, bisa dibuat penguasaan bolanya. Jadi kelima ini kakak apabila mereka mengerjakan kelima gerakan ini maka kategori mereka mahir, checklist lah mahir. Ini dari sini kakak silakan kembangkan ya Kak Rian ya, ini udah benar ya, lebih detail, tapi kalau bisa lebih mengarah kepada konteks awal berkembang, layak, cakep, dan mahir. Jadi lebih gampang nanti dalam menilainya. Contoh misalnya awal berkembang berarti peserta menghadap arah gerakan gitu ya, checklist gitu. Terus sampingnya berkembang berarti peserta melakukan 2 gerakan seperti menghadap arah gerakan dan juga perkenaan bolanya misalnya gitu. Yang ketiga misalnya peserta dapat melakukan bola dengan dekat dengan kaki ya, jadi 1, 2, 3. Sedangkan untuk cakepnya tadi saya ulangi, peserta dapat menguasai misalnya gitu ya. Yang kelimanya peserta dapat berkolaborasi dengan temannya. Jadi kelima-limanya itu apabila misalnya dibuat berarti poinnya 5. Berarti kalau cuma 1 atau 2 berarti poinnya cukup berkembang. Seperti itu Kak Rian, Kak Nur sama Kak Ina ya untuk Siapa? perbaikan rubriknya gitu.
Oke, siap. Makasih, Kak. Ya, oke itu aja Kak. Makasih. Lanjut Kak, kelompok 2 ya untuk presentasi atau kelompok 3 silahkan. Kak Topik kelompok berapa? Kelompok 2 Kak. Oke. Silahkan presentasikan Kak. Ya, dari Kak Agus Kak kami yang presentasikan. Oke, siap. Nampak? Nampak Kak? Silakan Kak. Lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2 untuk apa namanya? Instrumen penilaian oleh teman. Instruksinya siswa diminta untuk menilai kinerja salah satu teman sekelasnya pada aspek keterampilan bermain sepak bola, memberi tanda checklist atau centang pada kolom yang sesuai dengan kinerja teman Anda. Ini untuk rubrik atau tabel penilaiannya, di situ menggiring bola, mengoper bola, mendorong atau shooting, pengambilan keputusan, kinerja tim, sportivitas. Adapun deskripsinya teman saya mampu menggiring bola dengan mengontrol dengan baik dan kecepatan yang sesuai. Di situ contohnya skor 1 sangat perlu perbaikan, skor 2 perlu perbaikan, dan skor 3 cukup baik, skor 4 baik, skor 5 sangat baik. Adapun seterusnya seperti itu. Jadi deskripsinya yang terakhir, sportivitas, teman saya menunjukkan sikap sportivitas menghormati semua penilaian pemain serta aturan. Jadi sesuai tingkatan. Untuk refleksi penilaian, hal yang paling saya kagumi dari teman saya adalah apa? Terus saran yang untuk perbaikan yang bisa saya berikan kepada teman saya, bagaimana teman saya bisa lebih baik dalam bekerja sama dengan tim. Petunjuk untuk siswa, berikan penilaian secara jujur dan objektif pada teman sekelas Anda berdasarkan kinerja mereka dalam permainan sepak bola. Setelah menyelesaikan rubrik, tulislah refleksi di bagian bawah. Diskusikan hasil penilaian dengan teman yang menilai dan berikan umpan balik yang membangun. Ini saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Mungkin ada. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Agus sudah mempresentasikan. Silakan kelompok 1 atau kelompok 3 yang menanggapi. Kak Agus bagian penilaian antar teman ya Kak Agus ya. Ya, teman. Oke. Ada Kak kelompok 1, kelompok 3 untuk bertanya? Tanya Pak Agus. Silakan Pak Nung. Itu penilaiannya seperti apa itu? Penskorannya itu. Oh, ini bisa dikatakan cukup, ini baik, sangat baik. Itu macam mana tuh? Di situ kan tertulis aspek penilaian, Pak. Skor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, untuk menggiring bola. Terus habis itu ada deskripsinya, Pak, di situ, Pak. Seandainya saya kita dibagi 3 kelompok katakanlah, atau 2 kelompok. Nah, nanti setelah bermain pasti diberi rubrik penilaian masing-masing gitu loh. Nah, rubrik penilaian ini nanti salah satu katakanlah saya dengan Pak Nung. Nah, coba nilai kriteria Pak Nung seperti apa. Nah, nanti Pak Nung nilai
Coba nilai Agus tadi seperti apa? Coba tuangkan di kertas lembar ini yang Bapak sediakan seperti itu. Ya. Kan di bawah kan ada Pak, di situ kan untuk kriteria untuk apa namanya petunjuk siswa kan di situ berikan penilaian dengan secara jujur dan objektif pada sesama teman sekelas Anda berdasarkan kinerja dalam permainan sepak bola. Nah di situ jadi jujur kita tuliskan, katakanlah Pak Nur menggiringnya seperti apa tadi, apakah perbaikan atau kalau menurut saya sebetulnya sangat baik dia kan. Kenapa kok sangat baik? Karena menguasai sepak bola. Seperti itu Pak. Oh jadi deskripsi lah ya. Enggak, kita centang Pak di sini Pak. Dicentang dulu nanti habis itu di sini refleksinya, hal yang paling saya kagumi dari kinerja teman saya, Pak Nung katakanlah, yang saya kagumi, pandai bermain sepak bola. Saran untuk perbaikan yang bisa saya berikan kepada teman saya adalah tetap bermain seperti ini dan tetap semangat, tetap latihan. Nah seperti itu Pak. Saran saya, bagaimana teman saya bisa lebih baik dalam kinerja, dalam bekerja sama dengan tim. Jadi penjelasan lah ya, penjelasan. Baik, tetap sering komunikasi ya, seperti itu Pak. Oke lah. Mantap Pak Agus. Oke. Terima kasih Pak Nung. Tambah saran Pak Agus. Siap, silakan Pak Rian. Kalau bisa, ini kan penilaiannya ada skor-skornya gitu ya. Jadi setiap aspek penilaian itu diusahakan ada kriterianya. Jadi di mana nanti letak penilaian skor 1, 2, 3-nya itu bukan melihat dari sisi umumnya saja gitu, ada kriterianya. Jadi misalnya yang pertama itu kan teman saya mampu menggiring bola dengan kontrol baik dengan kecepatan. Nah, kecepatan berapa detik gitu. Ada kriterianya. Oh iya gitu. iya. Nah, kecepatan berapa misalnya 10 detik misalnya ya. Nah, itu di skor 2 misalnya. 5 detik di skor 3. Jadi dari kriteria penilaian tadi mereka dapat menilai temannya tadi gitu. Misalnya teman saya mampu menendang dengan kuat. Nah, kuatnya seperti apa? Ada ini kan, ada levelnya. Setiap teman-teman itu kan berbeda ini, berbeda kekuatan, berbeda penilaian secara individu gitu ya. Level kuatnya kan beda-beda gitu ya. Nah, diusahakan kalau bisa ada kriterianya yang bisa menjadi pedoman penskoran gitu di setiap aspek penilaian tadi. Nah, sampailah ke mana tadi yang di bawah, coba lihat Agus. Yang mana tuh? Yang di bawah sekali, bawah lagi. Nah, itu di atas lagi, yang tabel akhir. Yang tabel akhir. Aturan. Nah, iya itu sportivitasnya. Teman saya menunjukkan sikap sportivitas, misalnya dapat skor 4 dengan menghormati semua permainan aturan. Nanti ada skor 3-nya dia marah misalnya, bisa jadi kan. Jadi ada kriteria gitu. Kalau bisa itu sih saran. Mungkin hanya itu bagus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Agus, Kak Rian, Kak Anu. Ada lagi Kak kelompok 3? Kak Jack, mohon bantuan. Kalau ada masukan, ada saran dan kritik, silakan. Cukup Kak Agus, karena kami sendiri pun belum tentu sempurna lagi nih. Baik Kak Agus, saran sedikit aja Kak Agus. Ya. Jangan terlalu banyak mengambil aspek penilaian Kak Agus. Fokus kepada 1 atau 2. Ya Kak Agus ya. Nanti agar spesifik Kak Agus, agar penilaian nanti dapat disesuaikan dengan peserta ya. Kalau seperti ini mungkin Kak Agus yang megang bisa nih terakomodasi. Tapi kalau peserta yang megang nih bingung nih.
kategori-kategorinya seperti yang dibilang Kak Rian kan. Kalau bisa Kak Agus contoh nih misalnya, kalau bisa aspek penilaiannya cuman menggiring bola saja. Itu ya Kak Agus ya. Habis itu skor satunya misalnya sikap badan. Gimana sikap badannya? Misalnya rileks gitu kan. Nah, itu poin satunya gitu. Poin skor 2-nya perkenaan kaki dengan bola misalnya. Bebas mau kaki bagian dalam, bagian luar tapi perkenaan kaki dengan bola. Nah, terus yang ketiga mungkin ayunan tangan. Ayunan tangannya harus sejalan dengan kaki, nanti kakinya gerak, tangannya lurus saja ke dia apa. Kan ada seperti itu ya Kak Jep ya. Kak Agus ya. Ya, Terus yang skor 4-nya mungkin bisa koordinasi ya antara gerakannya. Jadi bola itu lebih dekat seperti tadi yang dibuat Kak Nur tadi ya, sikap penilaiannya ya. Bola itu lebih dekat. Jadi dia berlari kecil, habis itu menendang ke depan gitu ya. Dia lebih dekat sama bola. Nah, yang khusus yang kelima itu mahir bisa dimasukkan Kak Agus dengan kolaborasi. Ini kan dalam bermain kalau bisa situasinya dalam bermain nih Kak Agus biar kontekstual ya. Jangan anak itu satu-satu dinilai. Kalau salah satu nanti Kak Agus yang repot nanti. Satu anak 1 menit berarti butuh 20 menit. Nah, tapi kalau penilaian dalam konteks bermain, Kak Agus satu permainan bisa menilai anak lebih dari misalnya 20 sampai 25 orang. Konteks bermain asalkan skornya jelas, aspek yang dinilai jelas, jangan terlalu banyak, ya juga jangan terlalu rumit. Nah, ini kan kalau dalam gayanya adalah gaya resiprokal nih. Ya. Nah, ini kan gaya mengajar ya, periksa antara teman ya gitu ya. Jadi itu aja Kak Agus sebagai saran, nanti kalau misalnya jangan terlalu banyak aspek penilaiannya, nanti bisa buat bingung ya dalam penilaiannya. Itu aja Kak Agus, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Donald. Lanjut kelompok 3, sebentar lagi kita selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas keterbatasan kami, kelompok kami, karena Kak Rian juga lagi di rumah sakit. Oke, Saya yang sakit siapa nih Kak? Kak Rian atau siapa yang sakit nih? Ibunya apa Kak? Oke, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Ibu dari Kak Rian ya. Keterbatasan itu kami juga menyampaikan secara lisan ya Kak. Mohon maaf atas kekurangan yang kami berikan di kelompok 3. Aman teman-teman. Siap Kak. Baik, untuk observasi guru tadi sudah kita ketahui untuk yang kelompok 2 awal sudah menyampaikan rubrik penilaian tapi terhadap siswa. Kalau ini rubrik penilaiannya adalah penilaian terhadap kita sendiri sebagai seorang guru. Nah, aspek yang dinilai untuk guru ini adalah ada 3 tingkatan: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajarannya, terus penilaian pembelajarannya. Nah, untuk aspek ini nilai dari perencanaan pembelajaran, indikator kinerjanya adalah kita menyusun RPP atau modul yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, memilih metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang relevan. Nah, dari ketiga indikator ini, kiranya kalau seakan kita di supervisi, maka teman sejawat akan menilai kita apakah tujuan pembelajaran, apakah kita sudah menyusun modul dengan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau kita sudah menyampaikan itu, apakah itu awal berkembang atau mahir, atau cakap atau mahir gitu. Nah, itu ditentukan dengan kita sudah menyampaikan, membuatnya atau belum gitu. Terus yang kedua, memilih metode pembelajaran yang bervariasi. Ini dilihat dari modul pembelajaran kita, apakah kita sudah membuat metode pembelajaran yang bervariasi. Kalau hanya metodenya cuma satu, maka bisa kita katakan mungkin baru berkembang atau awal berkembang, seperti itu. Kalau sudah memakai 2 metode atau 3 metode, maka bisa dikatakan dia sudah cakap, seperti itu. Terus yang ketiga, menyiapkan media pembelajaran yang relevan. Maksudnya sini media yang dipakainya sudah relevan atau belum dengan tujuan pembelajarannya. Contoh mungkin dalam permainan sepak bola yang dipakainya media hanya bolanya saja. Contoh seperti itu, cuma satu media yang digunakan. Kalau seandainya dia lebih banyak lagi media yang digunakan, maka bisa dikatakan dia sudah menggunakan media pembelajaran yang cakap atau mahir. Seperti itu Kakak. Yang kedua, aspek nilai adalah
pelaksanaan pembelajaran. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran ini indikator kinerjanya yang dinilai yang pertama membuka pembelajaran dengan menarik. Apakah sudah membuka atau belum? Itu nanti kita nilai dari perlakuan dari guru tersebut menyampaikannya. Terus yang kedua indikator kinerjanya adalah menjelaskan materi dengan jelas dan sistematis. Kita lihat Bapak Ibu guru kita yang kita teman sejawat. Oke, mohon maaf. Nih Kak Dona, apakah nyambung atau tidak nih Kak Dona? Untuk observasi guru nih, sebelum saya jelaskan lebih lanjutnya gitu. Karena saya baru masuk juga tadi. Udah sesuai Kak, sesuai ya. Artinya Oke, untuk yang apa itu udah sesuai yang Kakak sampaikan tadi. Lanjut Kak, lanjut. Oke, baik, terima kasih Kak. Nah, untuk yang indikator kinerja yang kedua dalam aspek nilai pelaksanaan pembelajaran adalah menjelaskan materi dengan jelas dan sistematis. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu guru yang kita nilai ini dalam pembelajarannya, apakah sudah menjelaskan materi dengan jelas atau belum. Nah, gitu. Jadi kriterianya Bapak Ibu, apa kakak-kakak, di mana di saat melaksanakan pembelajaran kita dinilai baik dari teman sejawat atau dari Bapak kepala sekolah. Kriteria ini akan ada dalam format, tapi saya tak bisa nampilkan formatnya karena tadi juga lagi di jalan, ada keterbatasan. Nah, jadi ada 3 dalam aspek dinilai dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, membuka pembelajaran dengan menarik, menjelaskan materi dengan jelas dan sistematis, dan memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif. Nah, ketika kinerja ini sudah dilaksanakan dengan baik, maka dikatakan kita sudah mahir atau cakap, seperti itu. Nah, yang ketiga aspek dinilai adalah penilaian pembelajaran. Dalam penilaian pembelajaran, apa kinerja dari Bapak Ibu guru dalam memberikan penilaian pembelajaran? Menggunakan berbagai teknik penilaian misalnya. Ya, teknik penilaian ini bisa jadi tes pengetahuannya seperti apa, apakah tes tertulis, ya seperti itu, atau tes dengan tanya jawab melalui lisan, seperti itu. Nah, yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif dan mencatat perkembangan peserta didik. Ini kinerja yang kita nilai dari aspek penilaian pembelajaran. Nah, dan ini menilainya adalah teman sejawat kita atau dari tim supervisi dari sekolah kita. Nah, inilah ketiga aspek inilah yang menjadi rubrik penilaian observasi seorang guru. Jadi ada perencanaan pembelajaran, ada pelaksanaan pembelajaran, dan ada penilaian pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih atas keterbatasannya. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, kelompok 2 ada tanggapan? Soai? Pas, Ya. Pas Kak? Oke. Kalau kita merujuk kepada observasi teman, Kakak, ingat saja 2.1 pengajaran atau pembelajaran efektif. Ya, Kak, diawali dari tujuan, ya, diakhiri sampai keselamatan peserta didik. Ya, jadi 9 aspek itu yang perlu nanti Kakak katakanlah sampaikan, ya, yaitu pembelajaran yang efektif nanti disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran Kakak di sekolah masing-masing, ya Kakak ya. Jadi yang dibilang Kak Ajib itu dari perencanaan, ya, dari pelaksanaan, penilaian sudah mencakup 9 aspek pengajaran atau pembelajaran efektif, ya Kak Ajib ya. Yang kemarin di 2.1 kita sudah mencoba melakukan kegiatan tersebut. Itu saja Kakak. Untuk sebagai tambahannya, ya, jangan takut di supervisi, ya, relax saja. Intinya belajar, ya. Kalau misalnya kita tidak mau belajar, nanti kita tidak merdeka, ya. Artinya kakak untuk penilaian guru seringkali orang menolak gitu ya. Oh, kelas saya, oh nggak mau gitu ya. Coba terima kakak. Sekali apabila misalnya kakak ditunjuk, siap, insyaallah gitu ya, terima saja. Baik buruknya evaluasi untuk kita kakak. Atau kalau misalnya kita baik mungkin ditingkatkan, kalau kita mungkin kurang diperbaiki. Itulah inti dari penilaian
observasi guru. Ya, Kak Ajep ya, dan kawan-kawan yang lainnya. Dan guru PJOK ya, seperti Kak Renang harus hebat gitu, memang siap gitu. Nggak ada takut-takutnya lagi untuk katakanlah menerima beban ya terkait dengan observasi guru. Kakak, saya lanjutkan sedikit aja lagi. Kita akan mau mengakhiri ya. Mudah-mudahan selesai tepat waktu. Tadi agak terlambat ya kakak kita mulainya. Oke, sedikit aja ini sudah kakak. Kita lanjutkan. Ini hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini. Ada kakak? Banyak. Banyak ya. Salah satunya rubrik ya kakak ya. Topik ya. Ya. Dan hal asesmen autentik. Oke. Baik kakak. Ingat kakak, asesmen tuh bisa kakak lakukan di pembelajaran, bisa di akhir pembelajaran. Kalau kita melakukan tugas gerak, berarti pakailah asesmen autentik, akan lebih optimal ya, lebih efektif ya, lebih efektif dalam melakukan tugas gerak peserta didiknya gitu dalam penilaiannya. Pentingkah kita melakukan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK kakak? Sangat Penting. sangat penting sekali. Sangat penting ya kak ya. Refleksi dan kunci. Oke, tadi sudah. Hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama proses 2.6. Apa kakak hal baru? Kak Topik, hal barunya apa Kak Topik? Itu rubrik penilaian terhadap teman tuh Kak. Oke. Ya. Kak Gus, apa hal barunya Kak Gus? Hal baru tentang apa? Kalau asesmen sih kita dapat asesmen sumatif, formatif, terus asesmen diagnostik. Ini hal baru tentang asesmen apa? Autentik tadi. Jadi lebih mengarah lebih khusus istilahnya, lebih ke apa? Sistem atau namanya pendidikan PJOK lah, lebih spesifik. Lebih kontekstual ya Kak ya. Itu ya. Baik. Oke, terima kasih Kak Gus. Kita lanjutkan. Pesan kuncinya Kak, asesmen membantu pembelajaran peserta didik ya Kak ya. Perlibatan murid dalam asesmen itu kata kuncinya Kak. Pada sesi akhir ini ya peserta dapat memahami pentingnya asesmen autentik, tadi sudah Kakak sampaikan. Peserta dapat menyusun kerangka, tadi sudah ya, beserta rubrik. Peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, kira-kira Kakak silakan kembangkan kembali ya tentang rubriknya. Mudah-mudahan Kakak mampu dalam melakukan kegiatan rubriknya. Baik Kakak, kita sudah di akhir sesi ya. Mudah-mudahan dalam melakukan rubrik penilaian tidak lagi bingung Kakak. Tidak ada sebenarnya yang salah Kakak, mungkin kurang tepat saja selama ini kita lakukan. Silakan diperbaiki lagi sehingga nanti lebih maksimal dalam melakukan kegiatan penilaian asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Itu Kakak di akhir sesi. Terima kasih Kakak sudah bergabung ya, sudah melakukan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dari kesibukan Kakak diberikan kekuatan ya, dan juga diberikan kesehatan ya, yang sakit kita diberikan kesehatan, anggota keluarga kita juga diberikan kesehatan sehingga kita lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan nilai kembali. Oke Kakak, di akhir sesi saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Semoga Kakak besok kembali ya, masih ada sesi berikutnya, dan saya lihat ada jadwal mati lampu. Mudah-mudahan tidak ya Kakak ya. Mudah-mudahan tidak. Besok kita kondisional ya Kakak ya. Kita lihat kondisional ya. Ya Kak. Mati lampu berarti agak naikkan gitu ya. Atau Ya. izin kalau misalnya boleh ke sorean sampai malam lah gitu ya. Kita kondisional. Tapi kalau tidak berarti jadwalnya setengah 2. Ya Kak Agus.
kondisional aja. Siap Kak. Nah, Oke. laksanakan Mari Kak, foto laksanakan bersama. ulang lagi. Mari Kakak foto bersama. Kita mau akhiri sesi kita. Kalau luring enak ya Kak Agus ya. 1, 2, 3. Oke. Kita simpan dulu Kakak. Mudah-mudahan luring lagi ya Kak Agus ya. Kalau luring dapat bantu, Kak. Jadi peserta lagi Kak Agus. Jadi pasir nih Kak Agus, jadi pasir. Bantu kita kalau luring. Baik, kakak-kakak, saya akhiri dalam sesi ini ya, sesi 2.6 ini, mudah-mudahan memberikan kita pemahaman lebih baik ya. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.